warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman mahasiswa. Kali ini kita bahas strategi pengembangan produk dan layanan. Bagaimana kabarnya mahasiswa di tempat masing-masing? Semoga baik ya dan sehat. Dan bagaimana perasaan teman-teman mahasiswa hari ini? Apakah senang, sedih, bahagia? Yang saya harapkan teman-teman mahasiswa semoga senangnya dan bahagia di hari ini. Kalaupun masih belum, masih bertanya-tanya, silakan motivasi diri agar energi positif datang pada kita. Saya sehat hari ini, saya baik hari ini, saya senang hari ini. Hingga apa yang dilakukan atau aktivitas di hari ini lancar eh, dan tidak berat bagi kita untuk melakukan hal-hal yang kecil hingga besar. Apa itu pengembangan produk? Ya, yaitu tindakan untuk membuat produk baru atau memperbaiki produk yang sudah lama, yang sudah dipasarkan, baik dari produk, layanan, eh, produksinya, atau organisasi atau operasionalnya dikembangkan. Bagaimana penerapannya? Yuk kita bahas. Mari kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu. Dengan judul Dari Ide Biasa Menjadi Luar Biasa. Pernahkah Anda berpikir mengapa sebuah produk sederhana bisa menjadi begitu fenomenal, sementara yang lain hanya lewat saja tanpa jejak? Jawabannya bukan hanya pada produknya, tetapi pada strategi di balik pengembangannya. Strategi pengembangan produk dan layanan bukan sekedar soal menciptakan sesuatu yang baru, tetapi tentang memahami kebutuhan yang belum disadari orang lain, lalu menghadirkan dengan cara yang tak terlupakan. Inovasi lahir bukan dari ide besar semata, tetapi dari keberanian untuk mencoba, gagal, bangkit lagi, belajar, dan mencoba lagi. Pertanyaannya, apakah Anda siap mengubah ide biasa menjadi sesuatu yang luar biasa? Teman-teman mahasiswa, mari kita bahas sebagai mana strategi yang tepat bisa menjadi jembatan antara mimpi dan kenyataan bisnis Anda. Baik, apa tujuan pematerian kali ini? Harapannya, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi proses pengembangan produk kreatif. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan penentuan target pasar dan segmentasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengujian dan evaluasi produk. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi contoh kasus sukses produk lokal di pasar internasional. Baik, mengapa kita harus belajar strategi pengembangan produk dan layanan? Di ekonomi kreatif, tentunya kita perlu mengembangkan produk dan layanan. Bagaimana keberlanjutan hingga menjawab tren pasar, menjawab eh, rasa penasaran pelanggan, dan juga memberikan sentuhan yang kreatif di dalam pengembangan produk ini. Jadi, produk yang dipasarkan bukan semata-mata hanya dipasarkan begitu saja, namun perlu pengembangan agar
produk kita selalu inovatif, ada keterbaruan, ya, sehingga dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Proses pengembangan produk kreatif yang kita bahas melalui definisi terlebih dahulu. Proses pengembangan produk kreatif adalah serangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk menciptakan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada dengan menambahkan unsur kreativitas dan inovasi. Sehingga eh, lebih tertarik lagi, lebih tren lagi dengan sentuhan-sentuhan kreativitas dan inovatif. Ya, produk kreatif tidak hanya mencakup barang fisik, tetapi juga bagaimana layanan atau solusi yang memberikan pengalaman baru bagi pelanggan. Sehingga rasa penasaran dari pelanggan tinggi dan juga rasa ingin mencoba hingga jatuh cinta kepada produk kita hingga kembali untuk membeli produk kita. Elemen utama dalam pengembangan produk kreatif yang pertama kreativitas. Kreativitas bagaimana ide-ide baru yang original, yang masih belum pernah digunakan, bisa itu ya. Contohnya menggunakan bahan daur ulang untuk menciptakan furniture rumah lingkungan, ramah lingkungan, ya. Seperti bahan-bahan barang bekas, ya kan, dari kayu bekas hingga disulap menjadi figura, disulap menjadi asbak dan lain sebagainya, produk-produknya. Inovasi bagaimana ide tersebut adanya ide yang dituangkan, ya, dan berpikir kreatif sehingga memiliki nilai jual yang lebih daripada sebelumnya, ya, terkait dengan pengemasan, packaging dan juga keterbaruan, ya, sehingga mengembangkan produk lama atau membuat produk baru. Dan yang ketiga, dilihat dari keberlanjutan, memastikan produk ramah lingkungan dan bertanggung jawab terkait dengan sosialnya, yaitu baik untuk lingkungan sekitar dan juga pemakainya. Ya. Contoh, memproduksi pakaian dengan menggunakan bahan organik. Ya. Ya. Tahapan proses pengembangan produk kreatif. Yang pertama, ideasi dan riset pasar. Bagaimana ide yang sudah dikembangkan cocok tidak dengan target pasar kita. Perlunya adanya riset dan segmen tertentu sebagai target pasar kita. Yang kedua, pengembangan konsep. Konsep yang sudah pernah dilakukan bisa dikembangkan atau konsep yang masih belum matang bisa lebih ditingkatkan lebih matang lagi. Yang ketiga, prototipe dan pengujian. Jadi tahap-tahapnya bisa diatur di situ dan juga secara jelas disusun. Bagaimana mulai dari pengadaan bahan baku, proses atau operasional yang ada, hingga hasil yang diharapkan. Dan pengujian perlunya diuji bagaimana produk itu terkait dengan pengguna, apakah layak untuk diperjualbelikan dan kualitasnya bagaimana dan ketahanannya juga. Sehingga di video saya kemarin kelayakan, uji kelayakan kemarin yang saya sempat jelaskan di pertemuan sebelumnya. Yang keempat, produksi dan peluncuran. Bagaimana strategi peluncurannya? Ya, perlunya ada rencana strategis. Yang kelima, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan.
Dari semua tahapan ini, kita evaluasi apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan untuk pengembangan selanjutnya. Ya, contoh aplikasi belajar dengan digital. Nah, itu sangat-sangat cocok sekali di tren sekarang ini karena maraknya digitalisasi, ya belajar dengan digital, ya handphone sudah, smartphone sudah di tangan, dapat diakses kapan saja, belajar di mana saja dengan menggunakan aplikasi yang ada. Selanjutnya, penentuan target pasar dan segmentasi. Target pasar adalah sekelompok konsumen spesifik yang menjadi fokus utama pemasaran suatu produk atau layanan. Sedangkan segmentasi adalah proses membagi pasar yang lebih besar menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu, ya, seperti demografi, faktor usia, dan juga perilaku, dan lain sebagainya. Pentingnya target pasar dan segmentasi, yang pertama, efisiensi sumber daya, sehingga memaksimalkan sumber daya yang ada, eh, tentu tepat sasaran dengan target pasar kita. Yang kedua, peningkatan relevansi produk. Relevan tidak dengan kebutuhan pasar di target kita. Tiga, keunggulan kompetitif. Bagaimana kita di lingkungan ketika ada pesaing, banyak pesaing, kita mempunyai keunggulan tersendiri. Dengan cara yang paling mudah itu mempunyai keunikan tersendiri. Atau memiliki strategi pemasaran yang lebih matang daripada kompetitor lainnya. Jenis segmentasi pasar yang pertama, segmentasi demografis. Bagaimana jumlah dan juga faktor usia target pasar kita disegmentasikan bagi produk cocok tidak di usia 30 ke atas atau usia 5 ke atas. Situ. Jadi segmentasi demografis ini bisa dilihat dari faktor usia dan juga eh, pasar kita di lingkungan, ya, baik di lingkungan sekolah, ya maupun di lingkungan perusahaan. Segmentasi geografis, nah dilihat dari apa namanya tata letak kondisi di dataran rendah, dataran sedang atau tinggi. Nah, misalkan di dataran rendah cuacanya sangat panas, kita untuk cocok ini kita jual minuman dalam bentuk es. Sedangkan di dataran tinggi ini cuacanya selalu dingin, cocok untuk minuman-minuman yang hangat, misalnya seperti itu. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Bagaimana dilihat di sini kebiasaan-kebiasaan di lingkungan sekitar target pasar kita. Oh, lingkungan ini suka makanan-makanan gurih. Oh, lingkungan ini suka makanan-makanan manis, begitu, dan lain sebagainya. Segmentasi perilaku, bagaimana segmentasi perilaku kebiasaan, ya kebiasaan setiap harinya di lingkungan tersebut itu, ya. Jadi segmentasi perilaku ini melihat dari suatu kebiasaan, ya, eh, kira-kira produk apa yang cocok, itu seperti bagaimana gaya hidupnya dan juga kebiasaan yang dilakukan situ. Sehingga ini merupakan target dengan produk tertentu. Tahapan penentuan target pasar. Yang pertama, riset pasar. Kita riset pasar terlebih dahulu, ya.
bagaimana kondisi pasar, letaknya, dan juga target kita seberapa banyak nantinya bisa di riset terlebih dahulu pasar tersebut apakah mendukung eh, kebutuhan masyarakat di sana atau tidak sehingga produk kita eh, bisa menjadi solusi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, identifikasi segmen. Segmen tadi diidentifikasi kira-kira dari kalangan mana dan kebiasaannya bagaimana di segmentasi tadi. Yang ketiga, evaluasi segmentasi yang sudah kita riset sebelumnya, ya. Berikan pendapat ya dan juga masukan di situ sehingga bagaimana segmen-segmen apakah betul dari riset pasar yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang keempat, pemilihan target pasar. Ya, bagaimana target kita di kalangan muda, apa di kalangan anak-anak, dilihat sasaran kita sebagai ujung tombak pemasaran kita. Yang kelima, penentuan posisi produk. Nah, posisi produk ini dilihat eh, dilihat dari kompetitor yang lain dan juga posisi apakah benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar eh, apa namanya kebutuhan sesaat dilihat. Tahapan proses pengembangan produk kreatif. Langkah pertama, mengidentifikasi pasar potensial. Kira-kira yang lebih potensial di lokasi atau dilihat dari produknya dulu. Kira-kira ini kalangan usia berapa? Begitu. Jadi sebagai pasar potensial yang menjadi target utama, sehingga tidak bingung. Ini pasarkan ke mana, siapa nanti yang beli, tidak bingung. Sehingga perlunya identifikasi pasar potensial. Yang langkah kedua, membagi pasar ke dalam segmen tadi. Yang ketiga, menilai dan memilih segmen terbaik yang menjadi paling utama potensial tadi. Ya. Yang keempat, menentukan posisi produk. Sehingga ini apa namanya mengadopsi dari sebelumnya tahapan menentukan target pasar terkait dengan proses pengembangan. Ya. Pengujian dan evaluasi produk. Tujuan pengujian dan evaluasi produk tentunya yang pertama menjamin kualitas produk. Bagaimana memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Seperti produk-produk yang tidak biasa seperti mesin itu perlu pengujian. Dengan merek-merek tertentu itu masyarakat sudah percaya bahwa ini jelas kualitasnya, ya. Seperti knalpot, bunyinya, eh, keluarnya dari apa namanya asap dari knalpot itu perlunya pengujian. Ya. Terkait dengan makanan minuman juga dilihat dari ketahanan dan juga eh, kualitasnya. Yang kedua, mengidentifikasi masalah, ya. Terkait dengan kelemahan dari suatu produk, kita kita harus tahu bagaimana memperbaikannya sebelum meluncurkan produk tersebut, ya. Berikan label misalkan makanan, minuman, berikan label sebelum masalah itu datang. Ya. Masa expirednya, kadaluarsanya itu bisa diberikan informasi kepada kemasannya sehingga di situ eh, memiliki nilai dan informasi yang jelas terkait dengan produk yang kurang pas atau cacat perlu disortir, ya, sehingga tidak dapat
tidak diperjualbelikan. Yang ketiga, memahami persepsi konsumen. Bagaimana feedback dari konsumen itu dipahami, keperluan mereka dan juga kritik saran mereka itu membangun pelaku bisnis sehingga lebih berkembang lagi ke depannya, bukan malah dicaci maki balik ya. Jadi konsumen itu raja, bagaimana kita melayani dan juga menerima kritik dan saran itu, karena pelanggan itu ujung tombak kita, pundi cuan kita, sehingga kita melayani dan juga memberikan produk sesuai dengan harga dan kualitas. Meningkatkan daya saing, membuat produk lebih unggul dibandingkan pesaing yang lain. Jenis pengujian produk yang pertama, pengujian teknis, bagaimana mengukur aspek ketahanan, kinerja, dan keamanan. Yang kedua, pengujian pasar, mengukur respon konsumen ya, terhadap produk dalam kondisi pasar yang nyata. Ya. Kita menguji produk ya, dengan apa namanya, simulasi, ya, uji coba dulu ya untuk produk yang baru. Yang ketiga, pengujian konsumen sehingga melibatkan konsumen tadi ya untuk memberikan umpan balik, kritik, saran dan pendapatnya. Proses pengujian produk yang pertama, perencanaan. Tentukan dulu tujuan pengujian, metode dan parameter yang akan diuji. Produk yang ditentukan apa saja dan juga apa saja yang akan diuji. Di situ kita rencanakan. Yang kedua, pelaksanaan, melakukan pengujian eh, yang terencana ya. Yang ketiga, pengumpulan data, merekam atau mendokumentasikan analisis dalam pengujian itu. Yang keempat, analisis ya. Jadi bisa mengidentifikasi, mengevaluasi data-data ya, sebagai kekuatan, kelemahan, kelebihan, dan juga perbaikan produk itu. Yang kelima, tindakan perbaikan atas dasar kelemahan dan juga eh, kekurangan produk tersebut ya dengan hasil analisis yang tadi. Baik, selanjutnya penentuan target pasar dan segmentasi, pengumpulan feedback, analisis data, rekomendasi perbaikan. Ini hampir mirip dengan yang sebelumnya ya. Kita lanjut saja dulu. Nah, langsung evaluasi tadi sudah. Oke, contoh kasus sukses produk lokal di pasar internasional. Saya pilih salah satu di sini, yaitu kopi kapal api, di mana latar belakangnya kopi adalah salah satu komunitas unggulan Indonesia dengan sejarah panjang. Salah satunya produsen kopi terbesar di dunia. Ya, merek ini tidak hanya populer di dalam negeri, tetapi juga meraih perhatian konsumen di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Timur Tengah. Strategi keberhasilannya, kualitas produk yang konsisten. Ya, kapal api fokus pada pemilihan biji kopi berkualitas, ya, seperti Gayo, Toraja, dan Mandailing. Dan proses roasting, standarisasi, memastikan rasa, aroma yang konsisten. Jadi konsisten dengan rasa yang kapal api punya, mulai dari awal hingga kini ya.
Yang B, inovasi produk. Kapal api menawarkan berbagai varian kopi yang sesuai dengan preferensi pasar seperti kopi instan, kopi hitam, kopi campuran susu yang ada di sebelah itu sehingga ada sentuhan inovasi ya. Inovasi ini membantu mereka menjangkau konsumen dengan selera beragam dan tidak kalah pentingnya yang C, branding dan identitas lokal, di mana identitas kapal api yang kuat dengan slogan jelas lebih enak yang di dalam gambar samping ya, dan secangkir semangat mencerminkan komitmen mereka terhadap kualitas. Mereka juga mempromosikan budaya Indonesia melalui desain kemasan dan cerita merek yang menonjol, warisan kopi Nusantara. Dan di baliknya juga ada di komposisinya itu 100% kopi asli. Ya, saya juga pencinta kopi. Jadi tora apa kapal api ini menjadi pilihan utama saya untuk mengopi. Yang D, ekspansi pasar global. Kapal api merupakan distributor lokal di negara target untuk memahami pasar. Jadi distributor itu di menjadi riset juga bagi kapal api untuk mengetahui eh, kondisi-kondisi pasar yang ada di luar negeri. Dampak dan hasil, strategi ini menghasilkan peningkatan penjualan global. Kapal api kini dikenal sebagai simbol kopi berkualitas dari Indonesia di pasar internasional. Keberhasilan mereka juga mendorong permintaan terhadap kopi Indonesia secara keseluruhan, meningkatkan posisi Indonesia di kancah global sebagai penghasil kopi premium. Nah, di sebelah itu, mengapa memilih kapal api? Di situ ada lebih harum, lebih murni, lebih gurih, lebih bersemangat, lebih bermanfaat. Nah, itu bagian dari slogan dari kapal api. Hingga kapal api ini dikenal secara global. Situ. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya aktivitas mahasiswa, kuis dan diskusi, identifikasi elemen pengembangan produk salah satu usaha di lingkungan Anda, tulis di bawah kolom komentar ya, dan ceritakan. Inti inti sari dari pembelajaran hari ini, yang pertama, elemen utama dalam pengembangan produk kreatif terdiri kreativitas, inovasi, dan keberlanjutan. Pentingnya target pasar dan segmentasi terdiri dari efisiensi sumber daya, peningkatan relevansi produk, dan keunggulan kompetitif. Tahapan penentuan target pasar terdiri dari riset pasar, identifikasi segmen, evaluasi segmen, pemilihan target pasar, penentuan posisi produk, tujuan pengujian dan evaluasi produk terdiri menjamin kualitas produk, mengidentifikasi masalah, memahami persepsi konsumen, dan meningkatkan daya saing. Jenis pengujian produk terdiri dari pengujian teknis, pengujian pasar, pengujian konsumen. Langkah-langkah evaluasi produk terdiri dari pengumpulan feedback, analisis data, dan rekomendasi perbaikan. Contoh kasus
sukses di pasar internasional, yaitu tadi kopi kapal api. Dengan kopi lokal bisa menembus pasar internasional. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana pandangan Anda tentang strategi pengembangan produk dan layanan setelah sesi ini? Apakah mendapatkan informasi, pengalaman, atau pembelajaran baru? Ya. Langkah apa yang Anda ambil untuk mendukung usaha dengan tema di atas? Tulis di bawah kolom komentar ya, kita belajar bersama. Nah, nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.